Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweetnya Mas Agil Saputra. Ya, yang kemarin itu ya, yang lemah kuburan. Dan kali ini kita sudah sampai di bab 10-11. Oke, kurang 2 bab lagi lah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, orang-orang sudah memenuhi rumah Pak Lurah. Di hari pemilihan yang kurang 1 hari lagi ini, warga-warga yang berkumpul nampak lebih ramai dari biasanya. Terpantau banyak wajah-wajah baru yang datang, hampir dari semua dusun. Dan saking banyaknya orang yang datang, sampai-sampai membuat Bu Sundari dan Mbak Sari kewalahan untuk menjamu mereka. Akhirnya, Pak Rusdi dan Lek Parmin mengundang seorang penjual soto ayam dan sekuteng langganannya untuk mendirikan lapaknya di halaman rumahnya. Ramai warga di karpet teras depan. Nampak kasak-kusuk pembicaraan dikelilingi oleh Mbah Untung dan Mbah Suyuti. Tadi pagi ke rumah para tokoh dan kadus untuk melakukan ritual pembersihan. Kira-kira yang akan menang sana atau sini, Kang? Kalau menurut sampean? Tanya Lik Parmin kepada Pak Rusdi di halaman rumah Pak Lurah, di tengah kesibukan mereka meracik minuman dan makanannya. Heleh, Yombo, sama-sama kuat koyo Udahlah, nggak usah ikutan mikir. Orang kita juga bukan warga sini kok. Tanggap Pak Rusdi yang tak lama kemudian dihampiri oleh Mbah Gotro. Masih banyak toh ini? Tanya Mbah Gotro kepada mereka. Masih Mbah. Kita tadi disuruh menyiapkan 100 porsi kok sama Bu Lurah. Sekarang kalau sekitar 60 sepertinya masih ada kok Mbah, jawab Pak Rusdi mewakili. Ya wes kalau gitu, ini uangnya saya bayar dulu ya. Nanti kalau Bu Lurah ngasih jangan diterima. Segini aja cukup, kata Mbah Gotro seraya memberikan beberapa lembar uang. Alhamdulillah, cukup Mbah. Malah ada kembaliannya ini. Walah, wes bawaan aja. Bagi 2, jawab Mbah Gotro yang setelah itu langsung pergi dan kembali masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Sementara itu di halaman belakang rumah Pak Lurah, bau kemenyan menyerbak. Asap hitamnya mengepul di langit-langit beriringan dengan cahaya lentera besar yang diletakkan di atas tanah. Terlihat di situ Pak Lurah, Mas Angga, Mbah Untung, dan Mbah Suyuti tengah duduk melingkar di atas gelaran tikar dan seraya membakar kemenyan itu di atas tungku kecil. Mereka sepertinya tengah membicarakan sesuatu. Tapi di antara mereka berempat, Mbah Untung terlihat kerap menghela nafasnya, seakan ada kebimbangan yang ia pendam dalam pikirannya. Pak Lurah tampak menatap sungkan. Namun Mbah Suyuti yang waspada pun segera mempertanyakan, "Gimana Kang? Apa ada yang kurang berkenan?" Tanya Mbah Suyuti kepada Mbah Untung. "Enggak Kang. Setelah dipikir-pikir, saya jadi bingung. Mau perang atau hanya membersihkan saja ya?" kata Mbah Untung yang kali ini segera ditanggapi oleh Pak Lurah. "Ya, baiknya aja toh Mbah, gimana? Kalau memang kita nggak usah membalasnya nggak apa-apa kok.
Yang terpenting saya dan semua kawan-kawan saya ini bisa keluar dari masalah ini, tanggap Pak Lurah. Mbah Untung yang gamang pun terlihat kembali menghela nafasnya, menggelengkan kepalanya dan seraya mengusap wajahnya. Beliau pun akhirnya berujar dan mengira-ngira bahwa ada bahaya yang akan mengancam kubu Pak Lurah jika ini tidak dilawan dengan tuntas. Apesnya, jenengan itu nanti akan menang Pak Lurah. Menurut penerawangan saya, jenengan akan menang telak, jawab Mbah Untung yang tentu membuat Lurah dan yang lain mengkerutkan dahinya. Bukannya itu tujuan kita, kata mereka. Tapi ternyata tidak menurut kacamata Mbah Untung, yang mana justru kemenangan itulah yang nantinya akan berbuntut dengan malapetaka. Mbah Untung kembali berujar, jika Dukun Cokro adalah orang yang hanya menerima kemenangan, jika ia kalah dalam satu misi, ia pasti akan membuat kemenangan di sisi lain dengan cara apapun, bahkan tanpa dibayar pun. Dukun Cokro tetap akan melakukannya demi harga diri. Kalau jenengan menang, saya yakin jenengan pasti akan menjadi sasarannya sampai mati Pak Lurah, jawab Mbah Untung setelah sedikit menceritakan tentang kejadian kurang lebih serupa, di mana dulu pernah ada keluarga lurah yang dihabisi oleh Dukun Cokro dengan santet pring sedapur setelah mengalahkan calon kepala desa yang di pihaknya. Itulah yang menjadi kekhawatiran Mbah Untung. Jangan-jangan Dukun Cokro akan mengulangi hal itu kembali. Pak Lurah tentu tercengang mendengar penjelasan itu. Terus sebaiknya gimana, Mbah? Tanya Pak Lurah yang menjadi resah. Mbah Untung sejenak diam atas pertanyaan itu. Namun beberapa saat kemudian ia pun akhirnya berkata bahwa ada dua cara untuk keluar dari masalah ini. Cara yang pertama adalah mundur dari pencalonan dan dianggap kalah. Dan cara yang kedua adalah membunuh Dukun Cokro secepatnya. Menurut Mbah Untung, hanya itulah cara untuk menghentikan semua ini. Sebenarnya cara yang pertama sangatlah mudah, yaitu mengundurkan diri dari pencalonan ini. Tapi sepertinya itu mustahil terwujud, karena akan banyak sekali orang yang kecewa. Dan tinggallah kini cara yang kedua, yaitu membunuh Dukun Cokro. Tapi yang sekarang menjadi masalahnya adalah Mbah Untung sendiri yang tiba-tiba saja berubah jadi bimbang untuk melakukan itu atau tidak. Pak Lurah hanya bisa pasrah dan berkata, kalaupun harus mengundurkan diri demi keselamatan orang-orang di sekelilingnya, ia mau-mau saja. Sudah Mbah, saya akan ikut bagaimana yang terbaik saja, kata Pak Lurah yang langsung ditimpal oleh Mas Angga. Wah, sayang sekali loh Pak. Kita sudah berjalan sejauh ini. Kasihan orang-orang yang sudah mendukung mati-matian. Pokoknya kita harus tetap melawan apapun yang terjadi, sela Mas Angga dengan agak emosi. Mbah Untung kembali menghela nafasnya mendengar ungkapan itu. Sebenarnya alasannya cukup sederhana. Mbah Untung tidak mau menghilangkan nyawa seseorang sekalipun dia sangat bersalah. Kalau seandainya sekarang mengundurkan diri, memangnya masih bisa Pak Lurah? Hari pemilihan tinggal sehari lagi loh, sela Mbah Suyuti. Singkat cerita, obrolan itu pun berakhir tanpa konklusi. Mbah Untung yang masih bimbang pun hanya menjawab dengan kata, nanti saya lihat dulu saja. Sembari saya juga mencari kalau saja ada cara yang lain, kata Mbah Untung menutup obrolan itu. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah, menuju ruang utama untuk menemui para tokoh dan kadus-kadus. Bersamaan dengan waktu yang sudah hampir tengah malam, Pak Lurah pun memerintahkan para kadusnya untuk memberitahu para warga agar pulang,
karena ritual pembersihan yang akan segera dilakukannya. "Tolong yo, para warga diberitahu agar segera pulang saja. Entah bagaimana caranya, yang penting mereka tidak merasa diusir," kata Pak Lurah yang seketika membuat para kadus kebingungan. "Waduh, gimana Kang caranya?" tanggap Kadus Barjo yang tak lama kemudian dijawab oleh Mbak Gotro. "Wes, nggo iki ae," kata Mbak Gotro seraya memberikan kantong plastik yang berisi banyak amplop-amplop. "Tinggal suruh berbaris saja sambil dibagikan satu-satu. Nanti juga pasti pulang kok," kata Mbak Gotro lagi. "Wih, jenengan ini memang gini mbah," hehehe, kata Kadus Barjo seraya mengacungkan jempolnya kepada Mbak Gotro. Kang Barjo dan kadus-kadus lainnya pun bergegas ke ruangan depan. Dan benar saja, melalui amplop-amplop yang entah berisi uang berapa itu, mereka pun akhirnya dapat membuat semua warga pulang tanpa merasa diusir. Dan tak lama setelah itu, para tokoh dan kadus-kadus pun turut pulang juga dari rumah Pak Lurah. "Ya sudah, sekarang saya dan kawan-kawan pamit pulang dulu ya. Semoga semuanya diberi kelancaran," ucap Mbak Gotro mewakili para tokoh dan kadus-kadus kelurahan Mekarsari itu. Rumah Pak Lurah pun kini sedikit agak sepi. Tinggal kini Mas Angga, Bu Sundari, dan Mbah Untung serta Mbah Suyuti. Pak Lurah sendiri dan Mbak Sari beserta si kecil Dito yang kini sudah duduk di ruang utama. "Dito kok nggak bubuk-bubuk?" kata Mbak Sari yang tengah menggendong anaknya itu kepada Bu Sundari. Oh yo, padahal tadi siang juga nggak bubuk sama sekali loh," kata Bu Sundari yang tak lama kemudian ditanggapi oleh Mbak Untung. Coba dikasih minum ini sedikit aja. Insya Allah sebentar lagi akan tidur," kata Mbak Untung seraya memberikan air teh miliknya yang masih utuh dan sama sekali belum ia sentuh. Dan dengan drama menangis di awalnya, akhirnya sedikit air teh pun berhasil masuk ke mulut cucu Pak Lurah itu. Dan benar saja, tidak sampai 2 menit setelah meminumnya, Dito pun langsung nyenyak di pangkuan ibunya. Menit demi menit berlalu, dengan waktu yang kini sudah menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Dan tibalah saatnya ritual pembersihan ini harus dimulai. Mbak Untung pun meminta Bu Sundari, Mbak Sari, serta Dito untuk masuk ke dalam satu kamar dan jangan sampai keluar sampai ritual ini selesai. "Ya sudah, sekarang jenengan-jenengan masuk ke dalam kamar dulu ya. Pokoknya jangan keluar sampai ini semua selesai," kata Mbah Untung kepada Bu Sundari dan Mbak Sari. Dan sebelum mereka masuk ke kamar, Mbah Untung pun memberi waktu kepada Mbak Sari dan Bu Sundari kalau barangkali ada keperluan yang harus mereka bereskan terlebih dahulu, seperti buang air kecil atau sejenisnya, karena mereka akan berada di dalam kamar selama berjam-jam. "Oh, nje Pak," tanggap Bu Sundari yang atas saran itu setuju dan bergegas langsung menuju ke belakang bersama Mbak Sari. Singkat cerita, Mbak Sari dan Bu Sundari pun sudah masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan si kecil Dito. Siapapun nanti yang mengetuk atau meminta masuk ke dalam kamar jangan digubris, sekalipun itu terdengar memohon dengan suara salah satu dari kami loh ya. Jangan terlena dan tetaplah berdoa, tukas Mbah Untung. Setelah memastikan Bu Sundari dan Mbak Sari benar-benar mengunci pintu kamarnya, Mbah Untung, Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbak Suyuti segera memulai ritual itu. Ritual itu diawali dengan dipadamkannya seluruh penerangan di rumah ini kecuali kamar di mana Mbak Sari dan Bu Sundari berada. Setelah itu, seraya membawa perlengkapan yang sudah disiapkan, mereka semua pun berjalan keluar rumah, menggelar tikar anyaman di halaman rumah. Duduk bersila saling berhadapan dengan 4 buah lentera kecil di tengahnya. Mbak Untung pun mulai membakar kemenyan bersamaan dengan Mbak Suyuti, yang setelah itu
mengasapi sebuah tongkat bambu kuning di atas tungku kecil di mana kemenyanan itu terbakar oleh bara api. Tak lama setelah itu, angin pun bertiup kencang, bersama dengan suara kiakan burung koak yang tiba-tiba terbang mengitari di atas kepala mereka. "Jangan noleh ke atas!" sentak Mbah Untung agak berbisik. Bersama dengan datangnya burung koak itu, dikeluarkanlah beberapa lembar daun sirih dari saku mantel Mbah Untung setelah itu, yang langsung dibagikan kepada masing-masing dari mereka. "Ini ditempelkan di mata ya, jangan dilepas kalau belum saya beritahu," kata Mbah Untung seraya memberitahu bahwa daun sirih itu diberikan kepada mereka masing-masing 2 lembar. Ritual kembali berlanjut dengan Mbah Untung yang kini mulai membaca ayat-ayat suci yang entah bagaimana seakan membuat angin dan suara kiakan burung itu jadi lebih kencang. Hingga tibalah pada suatu detik di mana secara tiba-tiba angin dan kiakan burung koak itu mendadak berhenti begitu saja, bersama dengan selesainya doa yang diucapkan oleh Mbak Untung itu. Setelah itu, daun sirih yang menutupi kedua mata dari Pak Lurah, Mbak Suyuti, dan Mas Angga pun akhirnya dilepas sesuai perintah Mbak Untung, yang tak lama kemudian meminta mereka semua untuk berdiri. "Zikir terus sebisanya ya. Terus apapun yang nanti kalian lihat di dalam, tenang saja di belakang saya, jangan panik," kata Mbah Untung. Dan dengan masing-masing lentera di tangannya, mereka semua pun kini berjalan untuk masuk ke dalam rumah Pak Lurah. "Bismillah," kata Mbah Untung seraya mengayunkan tuas pintu. Dan setelah itu sejenak memandang ke belakang, mengisyaratkan semua orang untuk benar-benar bersiap. Mereka pun mulai mengendap masuk secara beriringan, membawa sebuah rasa yang sulit untuk dijelaskan. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, suasana memang gelap. Namun entah mengapa susunan perabotan di ruangan itu sedikit tersinari oleh temaram lentera yang seakan berubah menjadi asing dan berbeda. Dan benar saja ketika mereka secara spontan bersama-sama mengangkat lenteranya lebih tinggi, sebuah pemandangan ganjil pun nampak di depan mata. Ini sama sekali bukan ruang tamu Pak Lurah yang semestinya. Suasananya sangat amat berbeda dan sama sekali tidak bisa dideskripsikan dengan tulisan kata. Yang jelas, terlihat juga di sana sosok-sosok yang seperti menggunakan mukena putih berlalu lalang di ruangan itu. "Tenang yo, sing tenang," bisik Mbah Untung yang perlahan menuntun mereka untuk mulai berjalan maju dan mengikutinya dari belakang. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mas Angga yang mulai menyeret langkahnya mengikuti Mbah Untung dengan pikiran yang sebenarnya masih mencerna dan terlihat syok dengan apa yang dilihatnya. Mereka berjalan menunduk di belakang Mbah Untung, saling berhimpit memikul ketakutannya masing-masing di suasana yang sangat tidak masuk akal ini. Sementara itu, di dalam kamar, Bu Sundari dan Mbak Sari nampak rebah berhimpit dan mencoba memejamkan mata di atas satu ranjang, dengan si kecil Dito yang terlelap di tengahnya. Terhitung mungkin kira-kira 1 jam mereka ditinggal. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mbak Untung. Dari pintu kamar pun sudah mulai ada yang mengetuk dari luar. Tek 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 tek, tek 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 tek. Suara ketukan yang terdengar seketika membuat Mbak Sari dan Bu Sundari yang pura-pura tertidur itu pun langsung terbelalak. Tek 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 tek, tek 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 tek. Ketukan kembali terdengar, membuat mereka kini langsung terduduk merapat dan saling pandang. "Shh, sudah, kita zikir aja sekarang,"
bisik Bu Sundari kepada Mbak Sari. Mereka pun mulai berzikir di antara suara ketukan itu, yang ternyata tak juga berhenti. Sampai akhirnya, setelah beberapa saat ketukan itu bertahan, dada istri dan anak lurah itu pun tersentak ketika ada suara manusia terseling bersama ketukan yang kini terdengar semakin keras dan terburu itu. Tek 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 tek. Tek 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 tek. "Dek, iki Mas, Dek." Tek 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 tek. "Tolong, Dek, buka." Tek 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 tek. Suara Mas Angga terdengar jelas dari luar, membuat Mbak Sari sebagai seorang istri yang mendengarnya seketika berhenti dalam zikirnya. "Bukan, itu bukan Angga, Nak," kata Bu Sundari kepada Mbak Sari, yang segera mengangguk dan menyadari apa yang tadi dipesankan oleh Mbak Untung kepada mereka. Tapi suara Mas Angga masih terus terdengar dengan nada ketakutan dan terus memohon untuk masuk. "Dek, tolong, Dek, buka. Iki Mas, Dek." Terdengar suara Mas Angga yang berbicara kepada Mbak Sari dari balik pintu. Suara itu terdengar jelas dan begitu nyata, membuat mereka semua sempat ragu dan beranggapan bahwa itu memang benar-benar suara dari Mas Angga. Namun, Bu Sundari dan Mbak Sari masih terus bertahan untuk tidak menanggapinya. Dan tek 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 tek. "Ini Angga, Bu. Buka aja, Bu, pintunya, Bu. Bapak sama yang lain sudah pingsan di luar. Buka, Bu," kata suara Mas Angga itu kini terdengar bicara kepada Bu Sundari. Nah, disinilah mereka mulai lengah. Berawal dari Bu Sundari yang mencoba menjawab panggilan itu. "Bapak kenapa enggak?" tanggap Bu Sundari dari dalam kamar. "Semua pada pingsan, Bu. Pokoknya saya minta dibukakan pintu dulu," kata suara yang menyerupai Mas Angga itu. Bu Sundari menoleh ke arah Mbak Sari dengan perundingan mata tanpa bicara. Mereka berdua pun sepertinya sama-sama setuju dan seketika terlupa dengan pesan dari Mbak Untung tadi. "Sudah, Bu, dibuka aja. Takutnya beneran ada apa-apa," kata Mbak Sari beberapa saat setelah itu. Mereka pun mulai bergandengan tangan dan bangkit dari ranjang. Tuas engsel pintu yang kini terus bergerak-gerak dan suara Mas Angga yang masih terdengar memohon-mohon untuk masuk membuat Bu Sundari dan Mbak Sari sedikit berlari. "Bu, Dek, tolong dibuka." "Iyo Mas, iyo." Namun, entah kenapa, sesampainya mereka di depan pintu, keraguan itu mendadak muncul. Bu Sundari dan Mbak Sari kembali saling pandang dengan mata yang juga saling bertanya, apakah benar mereka harus membukakan pintu. Sementara itu, Angga masih saja terus mengetuk dan memohon untuk masuk. "Dek, Bu, tolong dibuka pintunya." Suara itu terdengar semakin memelas dan memohon. Namun, seketika itu dibuyarkan oleh bau bangkai yang menyerbak tajam masuk ke dalam kamar. "Hah?" Ekspresi Mbak Sari dan ibunya yang spontan memundurkan langkahnya karena begitu tajamnya bau itu menyengat indera penciuman mereka. Dan disinilah keanehan itu mulai nampak ketika suara Mas Angga yang memohon itu berubah jadi kasar dan maksa. "Manusia goblok, cepat buka!" ucap suara yang masih mirip dengan Angga itu, yang kini terdengar kasar dan membentak dari balik pintu. Mendengar itu, Bu Sundari dan Mbak Sari pun segera menjauh dari pintu, yang mana bersamaan dengan itu si kecil Dito terbangun dan menangis kencang. Hal itu membuat Mbak Sari yang pertama kali bergegas kembali ke ranjang untuk menenangkannya. Sementara Bu Sundari masih berdiri tertegun beberapa meter di depan pintu. Dan setelah itu, "Woi, buka cepat goblok!"
ketukan itu berubah menjadi gedoran. Begitu juga dengan suara itu yang terdengar lagi untuk kesekian kalinya. Sampai akhirnya entah apa yang ada di pikiran Bu Sundari waktu itu. Ia yang melihat termos berada di meja pun langsung mengambilnya. Dan setelah itu segera berjalan mendekati pintu sambil berkata, "Aku iki wis kesel suasu, bajingan, setan kere," kata Bu Sundari seraya membuka termos itu dan mengucurkan air panasnya di sela-sela lantai bawah pintu. Dan ajaibnya, seketika ketukan dan suara menyerupai Mas Angga itu pun menghilang tak terdengar lagi. Suasana di kamar perlahan melandai tenang. Begitu juga dengan si Dito kembali tertidur tenang. Kembali lagi kepada Pak Lurah, Mas Angga, Mbah Untung, dan Mbah Suyuti dalam rentang waktu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berempat masih terus berjalan, menyusuri ruangan-ruangan asing yang semakin lama semakin tidak mereka kenali. Sosok-sosok bermukena putih itu masih terus ada, semakin banyak dan bergerombol di sekitar mereka. "Ini mana yang paling berkuasa? Saya mau bicara sama dia," kata Mbah Untung saat itu, yang seketika membuat sosok-sosok bermukena putih itu yang sedang berada di sekeliling mereka berlarian dan menghilang. "Tata nafas kalian ya. Jangan kelihatan takut sama mereka," kata Mbak Untung seraya menarik yang lain untuk berdiri berjajar di sampingnya, kecuali Mbak Untung. Semua nampak gemetar menunduk takut. "Waduh, bisa gila saya kalau kayak gini," batin Mas Angga yang seakan gak sanggup dengan ketidakwajaran ini. Hingga tak lama setelah itu, suara hentakan-hentakan pun mulai terdengar menggema, mendekat ke arah mereka. Terlihat Mbah Untung yang menjinjitkan kakinya untuk mencermati apa yang akan ada di depannya. Dan setelah itu, Mbah Untung nampak kecewa menghela nafasnya. Ia pun segera meregangkan tangannya sebagai isyarat kepada semua orang untuk bersiap. Dan mulai nampaklah dengan samar namun cukup jelas sesosok bungkusan putih yang melompat pelan mendekat ke arah mereka. Ya, apalagi kalau bukan pocong. Lompatannya menghentak, menggema dan akhirnya berhenti di depan mereka. Suara bak peluit melengking keluar dari sosok pocong itu, sembari menatap tajam ke arah semua orang. Mas Angga mundur dan ingin berlari, namun beruntung Mbah Suyuti yang berada di sampingnya segera sigap mencengkram tangannya. "Tenang aja mas, gak usah takut," bisik Mbah Suyuti yang sebenarnya juga tak begitu berani itu. Lengkingannya masih juga terdengar sampai akhirnya. "Diam!" sentak Mbah Untung yang seketika dengan ajaib menghentikan suara yang keluar dari pocong itu. "Saya kan sudah bicara, suruh yang paling berkuasa itu ke sini. Kamu pikir saya bisa dibohongi? Cepat suruh ke sini, daripada kamu saya bakar," kata Mbah Untung dengan marah kepada sosok pocong itu. Pocong itu tak bergeming, tak menjawab, dan malah menantang dengan tatapan matanya yang merah menyala. "Oh, gitu ya," kata Mbah Untung yang setelah itu segera menyuruh Mbah Suyuti untuk menghantam bungkusan putih itu dengan bambu kuning yang dibawanya. "Kang, pukul, kita lihat sekuat apa dia," kata Mbah Suyuti. Maksudnya kata Mbah Untung ya, kata Mbah Untung. Mbah Suyuti nampak tersentak menoleh ke arah Mbah Untung dengan raut wajah yang meragu. "Ayo pukul, nggak apa-apa," kata Mbah Untung lagi. Dan dengan segala ketakutan yang ia pikul, Mbah Suyuti pun segera maju. Namun baru saja ia mengambil ancang-ancang,
sosok pocong itu mundur menjauh sebelum bambu itu sempat diayunkan oleh Mbak Suyuti. Dan untuk beberapa saat, suasana pun mulai berubah tenang. Namun tak berlangsung lama, karena tiba-tiba jantung mereka dibuat kembali berdegup kencang ketika terdengar suara pekik tawa mengikik menggema. "Hes, kabeh ini tenang. Sing tenang ae," kata Mbah Untung yang sama seperti tadi. Ia kembali menyuruh semua orang untuk kembali bersiap dan menata nafas masing-masing. Debuk, debuk, terdengar juga di antara pekik tawa itu, seperti suara tapak kaki yang berlari mendekat ke arah mereka. Suara itu pun semakin mendekat dan mendekat hingga akhirnya perlahan mulai nampak. Kini di hadapan mereka, sesosok hantu menyerupai wanita. Mata Pak Lurah dan Mas Angga seketika terpaku oleh sosok wanita itu, yang mana rasanya tak begitu asing di ingatan mereka. Ya, sepertinya ia adalah Sumira, lelembut dari makam Tegal Sari yang pernah dilihat oleh Pak Lurah. Begitu pula dengan Mas Angga. Dan diketahui juga sempat merasuki tubuh Mbak Sari tempo hari. "Oh, ini yang namanya Sumira," batin Mbak Suyuti waktu itu. Ternyata beliau juga memiliki pikiran yang sama. Berbeda dengan Pak Lurah dan menantunya yang kini menunduk takut. Di sini Mbak Suyuti sepertinya sudah mulai mencoba terbiasa, yang mana itu terlihat pada dirinya yang kini nampak langsung bersiaga, menatap sambil menggenggam bambu kuningnya. Tapi lagi-lagi sepertinya Mbah Untung beranggapan bahwa sosok ini bukanlah yang bau rekso, sosok terkuat yang beliau ingin ajak bicara saat ini. Hingga ia pun kecewa dan kembali berteriak, "Weh, yang paling berkuasa itu mana? Bukan kamu!" teriak Mbah Untung yang setelah itu tanpa aba-aba memberitahu Mbah Suyuti, dan langsung melangkah maju dan memukulnya dengan bambu kuning itu. "Sumira!" teriak Mbah Suyuti menyebut nama lembut itu sambil mengayunkan bambunya, yang diikuti oleh suara ledakan kecil dan membuatnya terhempas terbalik. Dan erangan pun terdengar. Itu adalah sosok Sumira yang kini menjauh dan menghilang. Mbah Untung pun segera mencabut sebuah keris dari balik punggungnya, mengacungkannya ke langit-langit dan menghubak-habikkan bilahnya sembari berkata dengan nada tinggi, "Pada intinya, ia ingin menyelesaikan ini secara baik-baik melalui mediasi dan pembicaraan." Namun sosok bau rekso itu tidak juga keluar menemuinya. Hingga untuk terakhir kalinya Mbah Untung pun kembali memberikan tawaran agar kiriman lelembut yang paling kuat di tempat ini segera keluar. "Sekali lagi, untuk terakhir kalinya, saya minta kamu keluar daripada saya bakar semuanya," sentak Mbah Untung yang tak lama setelah itu desis-desis aneh terdengar. Dan datanglah satu sosok lagi yang terbang melandai rendah dan kini berdiri di hadapan mereka. Dan inilah sosok terkuat itu, sosok yang dari tadi Mbah Untung harapkan. Wujudnya masih menyerupai seorang wanita. Rambutnya putih, matanya menyala, dengan ukuran tubuhnya yang tak wajar. Mbah Untung segera terdiam dan sedikit memundurkan langkahnya, menoleh sesaat ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Dan setelah itu berkata, "Ini yang sudah tertua, kalian jangan takut," bisik Mbah Untung yang setelah itu langsung menarik lengan Mbah Suyuti agar berdiri di sampingnya. Desisan aneh masih terdengar dari makhluk itu. Kepalanya terlihat sedikit menggeleng-geleng, seperti mengamati orang-orang yang tengah berdiri di hadapannya. Di hadapan sosok itu, semua orang nampak berusaha tegak menata nafasnya.
meski dengan wajah-wajah yang sudah pucat dan penuh peluh. Keadaan itu sempat bertahan untuk beberapa saat, sampai akhirnya makhluk itu mengatakan sesuatu. "Aku dan orang-orangku sudah minta untuk menetap di sini selamanya," kata makhluk itu dengan parau, yang kemudian ditanggapi oleh Mbak Untung secara lembut dan santun. Kurang lebih dalam mediasi itu, beberapa kali Mbak Untung mencoba menekankan dan mempertanyakan apa hak kalian, para lelembut, menguasai tempat ini. Namun jawaban dari makhluk itu selalu sama dan kembali lagi pada apa yang dikatakannya saat awal pembicaraan, yaitu aku dan orang-orangku sudah diminta untuk menetap di sini selamanya. Yang mana itu menjelaskan bahwa telah ada manusia yang menyuruh mereka untuk berada dan menetap di rumah itu. "Orang ini yang nyuruh kamu," kata Mbah Untung sambil menarik Pak Lurah dengan tiba-tiba. Yang mana sebelum makhluk itu menjawab, Mbah Untung pun kembali berkata, "Iki sing duwe omah lho. Dan kalau bukan beliau ini yang menyuruh, berarti kamu dan teman-temanmu tidak punya hak untuk di sini," kata Mbah Untung masih dengan nada yang lembut. Sampai akhirnya masih dengan cara lembut pun tidak bisa. Mbah Untung memberi dua penawaran kepada si Mbau Rekso itu, yaitu ia akan mengusirnya secara paksa atau mereka pergi secara sukarela. Makhluk itu tak menolak dan mau pergi dari tempat ini, namun dengan satu syarat, yaitu harus diantar kembali satu persatu ke tempat asalnya, tanah makam di mana para lelembut itu berasal. Lagi-lagi Mbah Untung menggelengkan kepalanya dan kembali menjelaskan kepada makhluk bebal itu, "Lawang kami saja tidak merasa mengundang kamu kemari kok. Yang wajib kamu pintai pertanggungjawaban itu ya manusia yang membawamu kemari," tukas Mbah Untung yang nampak mulai kehabisan kesabarannya. "Wes, ngene ae. Intinya kalian semua harus pergi saat ini juga. Pulanglah terlebih dahulu kepada manusia yang mengirimkan kamu di sini. Tapi kalau memang tidak mau, atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kamu akan saya paksa pergi. Dan kalau perlu saya bakar kalian," kata Mbah Untung sembari mengangkat kembali bilah kerisnya. Sepertinya cara Mbah Untung kali ini bekerja dengan baik. Itu semua nampak ketika makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan mereka, dan disusul beberapa saat kemudian oleh suara riuh bising dan kelebatan-kelebatan putih yang berlalu lalang terbang ke atas. Mbah Suyuti, Mbak Untung, Pak Lurah, dan Mas Angga kini saling merapat sembari menatap ke atas pada suasana yang tidak bisa dijelaskan itu. Kabut pun datang dan bertahan untuk beberapa saat, sampai akhirnya menghilang bersamaan dengan mereka yang kini secara tidak masuk akal sudah berdiri di lantai ruang tamu. "Alhamdulillah," ucap Mbak Untung sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, yang setelah itu diikuti oleh Mbak Suyuti, Pak Lurah, dan Mas Angga dengan ekspresi gugupnya masing-masing. Masih di waktu yang sama, Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbak Suyuti masih berdiri bingung dengan perubahan ruangan yang secara tiba-tiba itu. Mbak Untung terlihat sedikit melempar senyum, dan setelah itu mengajak mereka semua untuk duduk. Semua yang kini sudah duduk nampak terdiam, terutama Pak Lurah dan Mas Angga yang masih terlihat kebingungan mencerna nalarnya. Sampai akhirnya setelah beberapa saat tak ada pembicaraan, Pak Lurah pun mulai membuka obrolan. "Kita itu tadi berada di mana, Mbah?" tanya Pak Lurah dengan wajahnya yang pucat lemas itu. "Ah, nggak kemana-mana. Kita tadi ya hanya berputar-putar saja di ruang tamu ini, Pak Lurah," jelas Mbah Untung yang setelah itu menjabarkan bahwa sejauh tadi kita melangkah
melewati lorong demi lorong itu, kita semua sebenarnya tak pernah keluar dari ruangan ini. Penjelasan yang tentunya sungguh tidak masuk akal. Tapi dengan semua yang telah mereka lewati tadi, rasa-rasanya tidak ada alasan bagi mereka, terutama Pak Lurah dan Mas Angga, untuk tidak percaya. Tak lama kemudian, Mbak Suyuti pun menyela usai penjelasan itu. Perihal ritual ini, apakah benar-benar sudah tuntas? "Ini semua apa sudah selesai, Mas?" tanya Mbak Suyuti, yang segera dijawab oleh Mbak Untung. "Belum, Kang. Kita masih harus membersihkan sisa-sisa remahan tanahnya dan segera memagari rumah ini," jawab Mbah Untung, yang setelah itu matanya nampak melihat sekeliling ruangan itu dan kembali berkata, "Ayo sekarang aja, biar cepat selesai," kata Mbah Untung, yang langsung berdiri dan setelah itu diikuti oleh para yang lain. "Situasinya seperti tadi ya," kata Mbah Untung sembari memandang ke arah Mbah Suyuti, yang segera paham dengan apa yang harus ia lakukan. Mereka berempat pun kembali berdiri mencari sudut kosong di ruangan itu. Pak Lurah dan Mas Angga nampak saling toleh karena memang sama sekali tak memahami. Nampak kini Mbak Untung yang menunduk sambil berdoa dan Mbak Suyuti yang terlihat mengacungkan bambu kuningnya ke atas langit-langit. Dan terdengar lirih suara kerincingan 3 kali dari balik langit-langit ruangan itu, yang mana setelah itu diikuti oleh getaran bambu kuning di tangan Mbah Suyuti. "Wah, agak berat ini, Mas. Nggak seperti yang tadi," ucap Mbah Suyuti, yang sepertinya menjelaskan bahwa getaran itu lebih kuat daripada yang ia rasakan saat pembersihan di rumah lain. "Sudah, Mas, nggak apa-apa. Ikuti saja maunya kemana," jawab Mbah Suyuti, yang beberapa saat kemudian Mbah Suyuti pun mulai melangkah ke arah salah satu sudut di ruang tamu itu, mengikuti kemana bambu kuning itu bergerak. Hingga tibalah Mbah Suyuti berhenti di salah satu sudut ruangan itu. Dan tanpa menunggu perintah lagi, ia pun langsung menghunuskan bambunya 1 kali sampai melubangi atap rumah Pak Lurah. Dan bersamaan dengan itu, hal di luar nalar pun kembali terjadi. Melalui lubangnya, jatuhlah butiran-butiran lembut tanah kering, mengucur deras selayaknya pasir-pasir yang dituang dari atas. Mas Angga dan Pak Lurah hanya bisa menatap heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Tumpahan tanah itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya tuntas dan membentuk gundukan kecil di lantai bawahnya. Mbah Untung pun sedikit menjumput remahan jajaran tanah itu dan memberikannya kepada Pak Lurah untuk dicium. Dan benar, Pak Lurah sangat tak asing dengan bau tanah itu. Mbah Untung pun kembali berjalan mengikuti gerak bambu kuning itu, dan akhirnya berhenti lagi di dekat gawang pintu menuju ruang tengah. "Sudah, hunus saja, Kang," kata Mbah Untung kepada Mbah Suyuti yang nampak menoleh ragu. Dan setelah beberapa saat menata nafasnya, Mbah Suyuti pun segera menghunusnya, yang mana kali ini ia melakukannya berkali-kali, sehingga menimbulkan lubang yang lebih besar. Awalnya tidak ada apapun yang keluar dari lubang di langit-langit itu. Mbah Suyuti tampak sedikit memundurkan langkahnya dan kembali menoleh ke arah Mbah Untung, yang segera mendekati dan menepuk kedua tangannya. Mbah Untung yang menepukkan tangannya 3 kali, hingga saat itu blek, 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 sebanyak 4 kali gumpalan tanah berbentuk bulat jatuh satu persatu melalui lubang itu. Dan karena teksturnya yang mungkin sudah kering,
Bulatan-bulatan tanah yang kurang lebih berukuran dua kepalan orang dewasa itu pun langsung pecah terbelah saat menghantam lantai. Oh, ini bantal mayat yang diceritakan tadi. Batin Pak Lurah semakin heran. Ceceran remahan tanah kuburan di ruangan itu pun segera dibersihkan dengan sapu lidi beserta pengki. Tanah yang berbau minyak jenazah itu dipindahkan ke dalam kantong plastik. Mereka semua pun kembali duduk setelah itu, kecuali dengan Mbah Untung yang kini keluar dan mengelilingi rumah Pak Lurah serta melakukan pemagaran. Aduh, semoga saja sudah berakhir ya, ucap Pak Lurah seraya menghela nafasnya beberapa saat kemudian. Enje Pak, amin, amin, tanggap Pak Suyuti dan Mas Angga saat itu. Sampai akhirnya setelah 30 menit kemudian Mbah Untung pun kembali dan menegaskan bahwa ritual ini sudah benar-benar tuntas. Pokoknya saya tetap harus mengawal jenengan Pak Lurah sampai pemilihan selesai, kata Mbah Untung setelah itu. Terus gimana ini Mbah? Yang harus saya berikan kepada jenengan itu apa? Karena terus terang saya nggak mau kalau hanya gini saja. Saya sungkan, kata Pak Lurah yang setengah memaksa untuk membayar atas jasa yang diberikan oleh Mbak Untung. Alah, gak usah Pak Lurah. Ini itu ikhlas. Bayarannya ya pahala, persaudaraan, tanggap Mbah Untung dengan sedikit tertawa yang kali ini langsung disela oleh Mas Angga. Ya nggak gitu toh Mbah. Persaudaraan tetap persaudaraan. Tapi ini hanya wujud terima kasih dari Bapak beserta keluarga, sela Mas Angga. Mbah Untung mulai sungkan dan mengerutkan dahinya dan kembali bertanya bahwa ia tidak pernah akan menerima uang dari jasa tersebut. Pak Lurah pun sigap melihat celah dari kata-kata Mbak Untung dan langsung berkata, berarti kalau bukan uang berkenan kan Mbah? Kata Pak Lurah yang langsung membuat Mbah Untung tertawa. Ye tergantung Pak Lurah. Kalau hanya gula dan teh saya sih mau menerima, asal jangan banyak-banyak loh, jawab Mbah Untung. Pak Lurah pun semakin memaksa kalau memang Mbah Untung tidak mau menerima uang, ia akan menuruti apapun barang yang diinginkan oleh beliau, berapapun harganya. Sampai akhirnya Mbah Untung yang tidak mau jauh berdebat pun berkata, sudahlah, itu gampang besok. Sekarang tunggu aja dulu sampai pemilihan selesai, kata Mbah Untung yang setelah itu mengganti topik pembicaraan yang menurutnya lebih penting untuk dibahas. Besok, kursi yang akan dibawa ke balai desa yang mana Pak Lurah? Tanya Mbah Untung membuka topik pembicaraan baru tentang tradisi saat hari pemilihan, yang mana setiap calon lurah akan duduk di sebuah kursi yang ia bawa dari rumah ketika proses pemungutan suara itu berlangsung. Oh, yang itu Mbah, saya biasanya pakai yang itu, jawab Pak Lurah sembari menunjuk kursi yang terletak di ujung ruang tamu. Mbah Untung menganggukkan kepalanya dan setelah itu berkata bahwa besok malam, tepatnya di malam pemilihan, ia akan menunggui kursi itu semalam suntuk di balai desa. Ya, hanya untuk antisipasi saja, kata Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan tentang kekhawatiran beliau kalau ada kekuatan hitam yang diletakkan di kursi itu bila tidak dijaganya. Mbah Untung juga berharap kalau Dukun Cokro akan takut ketika tahu bahwa ia berada di pihak lawannya, sehingga peperangan tak perlu terjadi. Walau menurutnya kemungkinan itu sangatlah kecil, tapi jujur Mbah Untung sangat menghindari sebuah permusuhan. Tapi gimana jika Dukun Cokro marah dan ingin berperang, Mbah? Kalau itu memang harus terjadi gimana? Ya, saya nggak tinggal diam. Besok pasti akan ada kejadian Pak Lurah, kata Mbah Untung yang mengatakan kalau besok pasti ada kejadian yang akan terjadi pada pihak Juragan Wiryo.
Menurut Mbah Untung, itu semua adalah konsekuensi dari ritual pembersihan tadi, yang mana seperti yang kita ketahui, Mbah Untung mengembalikan lelembut-lelembut itu bukan ke tempat asalnya, tapi kepada orang yang telah mengirimnya. Muga-muga mawon niku cukup dadi peringatan damel cokro. Tukas Mbah Untung yang berharap agar pihak Juragan Wiryo, terutama Dukun Cokro, berpikir kembali untuk menyerang pihak Lurah Pawiro karena perlawanan ini. Tapi setidaknya kita bukanlah pihak yang kalah, Kang. Kita cuma mengembalikan saja. Kita ini nggak salah. Kita mengembalikan apa yang telah mereka kirim. Dan itu pun hanya sekali. Setelah Mbah Suyuti menanggapi Mbah Untung, yang bersamaan dengan itu terdengar teriakan yang memanggil Pak Lurah dari dalam. Semua tersentak. Mereka hampir lupa bahwa Bu Sundari dan Mbak Sari masih berada di kamar. Pak Lurah dan Mas Angga pun segera bergegas menghampiri. Sempat terjadi sedikit drama ketika Mbak Sari dan Bu Sundari yang berada di dalam kamar tak percaya bahwa yang mengetuk dari luar pintu adalah Mas Angga dan Pak Lurah. Sampai akhirnya entah bagaimana caranya, anak dan istri Pak Lurah pun mau membukakan pintu. Setelah itu semua orang kini berkumpul di ruang tamu. Nampak Bu Sundari dan Mbak Sari langsung menceritakan apa yang terjadi ketika di kamar. "Wah, bisa gila beneran kalau terus-terusan seperti itu," ucap Bu Sundari di tengah ceritanya saat mengutarakan ketidakmasuk akalan yang ia alami dengan anaknya tadi. "Aduh, insya Allah itu tadi yang terakhir kok, Bu," tanggap Mbah Untung untuk melegakan istri Pak Lurah. Kopi panas kembali tersaji menandakan obrolan itu terus berlanjut, dan perlahan mulai dihiasi dengan sedikit tawa-tawa ringan. "Pokoknya jenengan kedah siap lho, Bu. Jadi Bu Lurah lagi 5 tahun," kata Mbah Untung sambil tertawa. "Amin, amin Mbah. Saya selalu siap kok. Yang penting ini terakhir untuk pemilihan selanjutnya. Dan gak usah nyalon lagi. Capek pak, pengen ngomong cucu," tanggap Mbah Sundari yang menertawakan hal itu. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan obrolan itu pun ditutup oleh Mbah Untung dan Mbah Suyuti yang berpamitan. Mas Angga pun segera bersiap dengan mobilnya untuk mengantarkan Mbah Untung yang menginap di rumah Mbok Tun dan Mbah Suyuti yang pulang ke Mekarlor. Jam demi jam pun berlalu dan esok hari pun tiba. Kira-kira pukul 7 pagi tersiar kabar bahwa istri Juragan Wiryo yang dibawa oleh mobil ambulan habis subuh tadi. Warta itu pertama kali didapat oleh Pak Tunggul, yang segera disampaikan kepada Lurah Pawiro saat itu juga. "Pak, katanya Mbak Nani, istrinya Juragan Wiryo, muntah darah pak tadi pagi. Dan sekarang udah dibawa ke rumah sakit," kata Pak Tunggul Kadus Mekar Kulon sekaligus tetangga dari Juragan Wiryo itu. Pak Lurah yang semula nampak menguap karena masih mengantuk itu pun langsung terbelalak mendengar warta dari Pak Tunggul. "Hah? Apa iyo?" jawabnya yang seketika langsung teringat dengan apa yang sudah Mbah Untung katakan semalam. Wis, sampean masuk dulu Kang," kata Pak Lurah setelah itu, sambil tolah-toleh dan mengajak Pak Tunggul untuk membicarakan itu di dalam saja. "Memangnya ada apa sih Pak Lurah?" kata Pak Tunggul yang merasa aneh dengan gelagatnya. Namun bukannya langsung menjelaskan, Pak Lurah malah terus bertanya tentang keadaan Juragan Wiryo itu, yang mana Pak Tunggul sendiri juga tidak mempunyai banyak informasi lagi selain yang sudah ia katakan. Sampai akhirnya berita selanjutnya pun menyusul lewat kedatangan Kadus Mekar Tengah, yaitu Pak Mansur. Ia tiba, wajahnya gugup dan langsung berkata, "Kismo, kendat pak, gantung diri," kata Pak Mansur dengan terbata. "Hah? Kismo?" tanggap Pak Lurah dan Pak Tunggul seketika. "Itu di kebun selatan. Sekarang udah ramai orang.
Kismo gantung diri di pohon waru, Pak. Sekarang kami masih menunggu polisi datang," kata Kadus Mekar Kulon itu. Atas nama kemanusiaan, saat itu juga Pak Lurah, Pak Tunggul, dan Pak Mansur pun langsung pergi ke tempat kejadian. Di sana nampak sudah ramai orang yang tengah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Pak Lurah segera menerobos maju dan mendekat, mentegakkan dirinya untuk mengamati tubuh Kismo lebih dekat. Kata-kata Mbah Untung semalam melintas kuat di pikirannya. Sepertinya inilah peringatan dari Mbak Untung, katakan batin Pak Lurah, yang pandangannya mendadak berhenti di wajah Kismo, yang mana nampak gumpalan tanah sebesar bola kasti menyumpal mulut jenazah itu, membuat penghalang lidah yang seharusnya menjulur. Batin Pak Lurah semakin menguat bahwa ini adalah keniscayaan yang dikatakan oleh Mbah Untung semalam, tentang yang akan terjadi sesuatu menimpa kubu lawannya. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, rombongan aparat pun datang mengevakuasi tubuh preman suruhan Juragan Wiryo itu, dan langsung memasang garis polisi di sekitarnya. Kejadian itu tentu menggemparkan seluruh desa, terutama di Mekar Tengah, sebagai dusun di mana Kismo itu tinggal. Tak ada yang tahu pasti tentang penyebab kenapa Kismo sampai mengakhiri hidupnya, kecuali Pak Lurah, Mbah Suyuti, Mbah Untung, dan yang lain. Teori sendiri menguatkan bahwa ini adalah buah dari serangan teluh yang kembali. Kang Kismo adalah sosok penting di kubu Juragan Wiryo. Bisa dibilang ia adalah orang lingkaran nomor satu, dan juga menjadi pengganti almarhumah Kang Bajul sebagai juru warta di sana. Namun siapa kira ini akan terjadi. Hingga singkatnya malam pun menjelang, kubu Lurapawiro tentu tak mau ambil pusing akan kejadian itu, dan mencoba bersikap dengan sewajarnya saja. Orang-orang di kubu Lurapawiro Atmojo tak ada yang tahu kalau ini adalah sebab musabab dari perteluhan ini, kecuali Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Suyuti, yang memang diperintahkan oleh Mbak Untung untuk merahasiakannya sementara. Malam ini adalah malam coblosan, di mana tepatnya hari besok pemungutan suara pemilihan kepala desa Mekarsari ini akan dilaksanakan. Selepas Isya, orang-orang dari kubu petahana sudah tiba di balai desa, menata kursi singgasana yang besok akan diduduki oleh Pak Lurah Pawiro Atmojo sebagai calon. Mereka yang di balai desa adalah Pak Karim, Pak Warsa, Mbah Gotro, Mbah Suyuti, Mbah Untung tentunya, dan beberapa warga pendukung lainnya. Sementara untuk para kadus, mereka tengah berada di rumah Pak Lurah, karena memang sengaja tak diperbolehkan oleh Mbah Untung untuk ikut. Di samping kursi singgasana yang mereka bawa, nampak juga satu kursi megah yang terlebih dahulu ada di sana, yang mana tentunya itu adalah kepunyaan Juragan Wiryo. Kalau kita jahat, bisa saja loh mempermainkan melalui kursi itu, celetuk Mbah Untung yang melihat kursi milik Juragan Wiryo. Sama sekali tak ada yang menunggui. "Permainkan saja toh Kang, biar sekali-kali merasakan," tanggap Mbah Gotro, yang langsung disela oleh Pak Karim. "Gak usah, palingan sebentar lagi mereka kesini. Kalau untuk sekarang mungkin sedang di rumahnya Kismo," sela Pak Karim. Menit demi menit berlalu dan orang-orang dari kubu Lurapawiro pun mulai mencari kesibukan masing-masing untuk membunuh waktu. Ada yang main kartu, ada juga yang hanya ngobrol ringan saja. Sementara Mbah Suyuti yang sudah tahu apa tujuan mereka kesini dan apa yang akan Mbah Untung lakukan terhadap kursi Pak Lurah itu, mulai bertanya, "Terus, itu kapan dilakukan, Mas?" Ucap Mbah Suyuti yang bertanya kapan ritual terhadap kursi itu akan dilakukan. "Nanti, Mas, nunggu orang-orang dari sana, dari kubunya Juragan Wiryo sampai ke sini,"
Jawab Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan bahwa itu sepertinya akan terasa lebih adil. "Nanti kalau jenengan berhadapan dan bertemu dengan Dukun Cokro, gimana mas?" ucap Mbah Suyuti lagi yang seketika membuat Mbah Untung mengerutkan alisnya dan berkata, "Ya, sebenarnya itu yang saya takutkan mas," kata Mbah Untung yang setelah itu mengajak Mbah Suyuti menjauh dari keramaian. Dan dengan lirih ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya ia takutkan. Sebenarnya bukanlah Dukun Cokro yang Mbah Untung takutkan. Justru ia lebih takut pada dirinya sendiri. Mbah Untung mengaku pada Mas Suyuti bahwa ada kegelapan yang selama ini ia tahan dan kunci rapat dalam dirinya, yang mana jika itu sampai keluar, pasti akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. "Ada kegelapan dalam diri saya, Mas, yang saya ikat rapat dalam diri saya," ucap Mbah Untung yang kurang lebih menjelaskan bahwa ada sisi lain dalam dirinya yang sebenarnya tidak ingin ia keluarkan. Mbah Suyuti terlihat mengangguk dan bergumam. Yang ia tangkap dari penjelasan itu adalah Mbah Untung yang takut jika kegelapan itu keluar saat nanti ia bertemu dengan Dukun Cokro. "Kira-kira panjenengan masih bisa bertahan?" tanya Mbah Suyuti lirih, yang mana belum sempat Mbah Untung menanggapi itu. Ternyata rombongan dari kubu Juragan Wiryo datang. Semua mata tersentak menoleh melihat orang-orang Juragan Wiryo yang datang dengan jumlah yang mengintimidasi. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 50-60 orang. Sementara kubu Lurah Pawiro hanya 20 orang saja. Mbah Untung yang mulai gemetar segera menatap dan mengamati mereka satu persatu. Yang beruntungnya tak ada Dukun Cokro di antara orang-orang itu. Mata para pendukung Juragan Wiryo yang didominasi oleh pemuda remaja itu nampak menatap mereka sinis tanpa sapa melenggang begitu saja, melewati 20-an orang dari kubu Lurah Pawiro. "Gih," kata Pak Karim di hadapan orang-orang itu sambil bertolak pinggang, sebagai ungkapan satir kepada para remaja yang pecicilan tak menyapa saat melewati mereka. Mbah Untung pun mulai mendekati kursi itu menyentuh sandaran tangannya, seraya membatin mantra. Yang mana tak lama kemudian muncullah satu pemuda yang ternyata tadi luput dari penglihatannya. Antara terkejut dan tidak terkejut, Mbah Untung ternyata mengenali wajah pemuda itu. Itu adalah Bondan, cucu dari Dukun Cokro, yang sepertinya malam ini mewakili kakeknya untuk menjaga kursi itu. Mbah Untung hanya tersenyum tipis menatap Bondan dan setelahnya disambut juga oleh cucu Dukun Cokro itu. Namun, dengan senyuman yang canggung dan meragu sambil berkata, "Saya hanya disuruh sama Eyang Kakung, Mbah," bisik Bondan lirih kepada Mbah Untung dengan tubuh yang terlihat menguncup takut. "Gak apa-apa, nak. Teruskan saja. Apa kakekmu sudah tahu hal ini?" tanggap Mbah Untung yang langsung menjurus kepada pertanyaan itu. Mendengar itu, Bondan pun nampak semakin canggung dan sambil meletakkan sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang di bawah kursi, Bondan pun menjawab pertanyaan Mbah Untung dengan singkat seraya menganggukkan kepalanya. "Nggih, Mbah. Mbah Cokro sudah tahu," tanggap Bondan setelah itu dan langsung pergi menjauh kembali berkerumun dengan orang-orang dari Juragan Wiryo. Dan orang-orang dari kubu yang saling berlawanan itu kini pun disatukan oleh atap terpal yang berdiri di halaman balai desa, membentuk dua kerumunan dengan posisi yang saling berseberangan. "Bajingan, bawa apa ini?" kata salah seorang dalam kerumunan itu yang juga langsung diamini oleh banyak lain. "Waduh, batang kalau ini," ucap salah seorang lain bersamaan dengan mereka yang langsung terurai mundur. "Kenapa sih itu?" kata Pak Karim sambil berdiri, yang merasa permainan kartunya terganggu oleh hal itu.
"Udah, biarin aja," ucap Mbah Untung yang kebetulan tengah berzikir tepat di belakang Pak Karim duduk. Dan setelah itu ia pun kembali berkata, "Yang tadi pagi gantung diri sekarang sedang menjenguk tempat ini," kata Mbah Untung dengan santai, yang sontak membuat Pak Karim langsung terduduk kembali. 20-an orang dari kubu Lurapawiro seketika tersentak mendengar hal itu. Semua pun nampak sedikit panik dan saling merapat. "Ah, yang bener mbah," tanggap semua orang yang langsung menguncup takut. "Sebentar lagi pasti terlihat kok, tapi tenang aja," kata Mbah Untung lagi. Sementara orang-orang dari kubu Juragan Wiryo yang berada di seberangnya nampak sibuk mencari sumber bau itu. Mereka riuh memeriksa di kolong-kolong kursi. Dan tanpa mereka sadari, sebenarnya titik dari bau itu berada tidak jauh dari mereka. Hingga tak lama kemudian Mbah Untung pun berkata kepada orang-orang yang tengah bersamaan itu. Beliau sedikit menunduk dan setelah itu mengucap lirih, "Itu kalau mau lihat sedang duduk di pojokan," kata Mbah Untung yang entah mengapa justru spontan membuat mereka semua berbalik dan menoleh ke arah itu. "Asuh, asuh," kata Pak Karim pertama kali dengan membisik lirih seraya berbalik perlahan, diikuti oleh yang lain dengan ekspresi ketakutannya masing-masing. Setelah baru beberapa detik saja mereka menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Mbak Untung. Benar ternyata apa yang dikatakan oleh Mbah Untung akan hal itu. Sosok berwujud pocong tengah duduk di kursi seberang, di dekat para pendukung Juragan Wiryo yang sedang riuh. Seperti ujar Mbah Untung, sosok itu adalah orang yang tadi pagi mati gantung diri, yang tak lain dan tidak bukan adalah Kang Kismo, salah satu preman dan tokoh penting di pihak Juragan Wiryo. Namun tak seperti Mbah Untung dan kawan-kawan, orang-orang dari kubu Juragan Wiryo seperti tak menyadari keberadaan pocong itu. Mereka ramai sibuk mencari bau bangkai yang sepertinya semakin menyengat sampai akhirnya, setelah bertahan cukup lama, bau itu pun hilang begitu saja bersamaan dengan sosoknya. Lemah Kuburan bab 10-11 selesai sampai di sini. Oke, akhirnya bab 10-11 selesai ya. Dan besok adalah bab terakhir dari Lemah Kuburan. Ditunggu aja. Nggak nyangka ya kita bisa sampai sejauh ini dan bisa selesai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.